orang yang sehat. Sehat ya. Dan bahkan menteri sendiri ngapain pakai masker kalau sehat? Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk di Gorontalo, terkontraksi dalam 2 kuartal terakhir. Itu artinya kita resesi. Resesi dapat juga diartikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan. Di mana-mana perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Apa itu resesi dan dampaknya bagi masyarakat Gorontalo? Saya sekarang berada bersama Bapak Dr. Amir Arham, ekonom yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya panggil Bang Amir saja daripada panggil Bapak nanti ke ketuaan. Ketuaan. Masih muda. Iya, karena masih muda nanti. Ya, jadi selama ini sudah berapa kali tes rapid test atau swab test? Setiap berangkat rapid. Swab belum. Swab belum. Jangan-jangan sudah pernah terpapar ini. Sepertinya. Kalau dari 4 indikasi saya sudah pernah mengalami. Iya. Oke, jadi sebelum kita bahas topik ya, sebagai dosen ekonom, apa yang Bang Amir lihat tentang COVID-19 yang belakangan ini sepertinya mulai diabaikan? Ya, kalau kita lihat dibandingkan dengan awal kemunculan COVID masuk ke Indonesia bulan Maret, kemudian ke Gorontalo, meskipun paling terakhir berdampak di bulan April, begitu sangat heboh, lalu kemudian secara masif pemberitaannya, lalu kemudian itu memberikan efek psikologis yang sangat luar biasa, dalam tanda petik bahwa masyarakat sepertinya ketakutan. Nah, sehingga dianggap sesuatu yang penyakit yang sangat berbahaya, lalu kemudian pemerintah perlu melakukan memberantas atau mengatasinya. Nah, persoalannya adalah bahwa ketika ada kebijakan seperti itu, terutama untuk memutus penyebaran, lalu kemudian berdampak terhadap aktivitas ekonomi. Nah, sehingga pada saat itu pemerintah memang dilematis, apakah memprioritaskan kesehatan atau ekonomi. Tapi yang pasti kan ketika terjadi kejadian luar biasa, apalagi sifatnya pandemi, maka pilihan kebijakan itu pasti akan selalu ke arahnya kesehatan. Nah, cuma memang begitu pemerintah melakukan pembelokan kebijakan, maka ada yang dikorbankan dalam hal pembelokan kebijakan maksudnya? Ya, selama ini kan pemerintah fokus pada pembangunan fisik, ekonomi, ya. Pembiayaan itu pasti setiap tahun arahnya ke situ, karena itu memang tugas fungsi pemerintah. Di samping juga pembangun yang sifatnya non fisik, sosial, kesehatan, pendidikan. Tapi yang porsinya memang lebih besar ke sifatnya fisik. Nah, adanya pandemi, lalu kemudian kita tahu istilah menjadi refocusing anggaran. Refocusingnya itu adalah tadinya lebih banyak ke pembangunan, ke fisik, lalu kemudian ada pandemi, lalu kemudian dibelokkan, itu saya katakan tadi. Jadi pembiayaannya dibelokkan untuk mengatasi pandemi COVID. Nah, lalu kemudian itu kita tahu bahwa ekonomi kita, terutama di daerah, itu kan lebih banyak digerakkan oleh government expenditure atau belanja pemerintah. Nah, kemudian yang sebetulnya yang paling besar itu adalah konsumsi rumah tangga. Kemudian belanja pemerintah. Nah, sebetulnya diharapkan ada investasi, tetapi pada umumnya daerah, terutama di Gorontalo, selain konsumsi rumah tangga, yang menggerakkan kita itu adalah APBN, APBD. Jadi belanja pemerintah. Nah, dengan adanya COVID, lalu kemudian belanja pemerintah ini kan menjadi tidak berkualitas dalam tanda petik. Kenapa? Karena kita membiayai untuk pemberantasan penyakit yang tidak menggerakkan ekonomi secara langsung. Beda dengan kalau belanja, bangun jalan, bangun infrastruktur, atau mendorong perputaran ekonomi. Nah, ini pemerintah dibelanjakan untuk mengatasi COVID, masalah-masalah kesehatan. Dan kita tahu alat-alat kesehatan itu
hampir 100% itu bukan buatan masyarakat. Oh iya. Ya, bukan buatan Indonesia. Jadi kita membeli, uangnya lari keluar. Beda dengan kalau pemerintah belanja untuk pembangunan, Itu dari home industry misalnya. Bangun konstruksi, bangun jalan saja kan sebagian besar kan bahan bakunya dari masyarakat, pasir, batu. Nah itu ada aktivitas. Nah kalau peralatan kesehatan yang kita beli kan industri, dan sebagian besar adalah diimpor. Termasuk masker ini mungkin ya? Atau di Indonesia ada produksi? Masker sebagian besar juga kita impor. Dan masker-masker yang bagus sebaliknya diekspor. Nah itu yang jadi soal. Kemudian di awal-awal COVID itu tumbuh home industry yang terkait dengan COVID. Saya membaca justru alat-alat kayak masker ini yang dibuat home industry, yang dibuat oleh masyarakat itu tidak dibeli oleh pemerintah. Ya dengan alasan standarisasi tidak ada SNI-nya. Iya. Nah itu jadi problem. Jadi masyarakat mulai menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Mereka membuat UMKM, mereka membuat industri yang menunjang masalah COVID, tetapi lalu kemudian terhambat dengan aturan-aturan regulasi yang kita buat sendiri. Padahal kan ya. Pada akhirnya pemerintah lebih memilih untuk mengimpor dengan alasan standarisasi tadi. Ya, padahal awalnya WHO menyampaikan bahwa masker kain itu bisa digunakan oleh orang yang tidak orang yang sehat. Sehat ya. Dan bahkan menteri sendiri ngapain pakai masker kalau sehat? Ya, tetapi dalam perkembangannya mulai ada PSBB, mulai ada pembatasan, kemudian diharuskan bahkan ada sweeping untuk terus menggunakan masker. Nah, di situ saya melihat misalnya di kota itu ada beberapa titik masyarakat mulai menjual masker. Artinya apa? Masyarakat mulai beradaptasi membuat suatu produk yang memang dibutuhkan pada kondisi itu. Nah, begitu dia berjalan tiba-tiba muncul kebijakan masker yang begini tidak boleh, masker yang begini tidak boleh. Nah harusnya tidak, harus diberikan motivasi, harus distandarisasi. Pemerintah punya tanggung jawab untuk membina mereka. Jangan nanti sudah diproduksi baru bilang tidak boleh. Kan masyarakat akhirnya produknya tidak laku. Padahal mereka ekonomi. Jadi double. Kan? Nah, harusnya kan diingatkan dari awal masyarakat yang berusaha menyelesaikan, tetapi harus ada standar begini. Jangan nanti sudah jadi baru diberitahukan ada kebijakan tidak membolehkan. Ya, jadi Kak Amir, ini COVID-19 ini kan memang sangat serius ya, dampaknya sangat serius, bukan hanya menginfeksi sistem tubuh manusia, tetapi juga semua lini kehidupan termasuk ekonomi tadi. Ya, kita resesi sekarang, Gorontalo itu bahkan untuk pertumbuhan ekonomi ya terkontraksi minus 0,07% pada triwulan 3. Ya, padahal biasanya Gorontalo itu di atas rata-rata nasional ya untuk pertumbuhan ekonominya lebih dari 16%. 6%. Nah, seperti apa resesi itu yang di Gorontalo? Mungkin Bang Amir bisa menceritakan. Yang pasti bahwa rilis BPS kemarin itu dari 34 provinsi hanya ada 3 provinsi yang pertumbuhannya positif. Itu Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara. Nah, saya mempelajari secara detail kenapa 3 provinsi ini bisa tumbuh positif, sementara 31 provinsi malah pertumbuhannya negatif. Bahkan Bali itu paling dalam 12%. Nah, ternyata yang positif itu yang paling besar menunjang pertumbuhan ekonomi mereka itu adalah industri pengolahan. Meskipun itu dia berbasis sumber daya alam, tetapi dia diolah. Beda dengan Kalimantan Timur, sumber daya alamnya banyak, tetapi hanya eksplorasi kemudian langsung dijual. Nah, itu yang saya katakan tadi, disinilah pentingnya transformasi ekonomi. Terus yang kedua, provinsi atau daerah tidak boleh hanya mengandalkan satu sumber pertumbuhan ekonomi. Ya. Sebab kalau hanya satu, begitu ada masalah dia pasti akan terpuruk. Itu yang dialami oleh Bali.
Nah, hanya Gorontalo ya mengandalkan pariwisata. Dan kita tahu bahwa selama COVID ini yang paling berdampak itu adalah transportasi, kemudian kaitannya dengan pariwisata. Apa hotel dengan restoran, transportasi. Nah, Gorontalo sendiri kalau dibandingkan dengan tetangga kita memang relatif lebih baik. Ya, misalnya Sulut. Tapi tetangga di bawah kita mereka lebih baik. Nah, Sulawesi Tengah mereka positif karena itu industri pengolahan mulai berkembang terutama di kawasan industri Morowali, kemudian migas di Banggai. Nah, jadi kita memang di triwulan kedua itu minus 0,27, kemudian triwulan ketiga atau kuartal ketiga kita minus 0,07. Jadi kontraksinya relatif sudah mulai menipis, tetapi yang namanya kalau kita kaitkan dengan teori ya, bahwa yang disebut resesi itu adalah ketika perekonomian atau PDRB itu tumbuh negatif selama 2 kuartal berturut-turut atau sampai 1 tahun. Nah, saya melihat bahwa kenapa kita lebih baik Gorontalo dibandingkan dengan Sulut, karena Sulut itu mulai terdiferensiasi, sektor pertanian mereka mulai melemah, kemudian sektor jasa, perdagangan dan pariwisata mulai naik. Dan kita tahu bahwa sektor-sektor ini yang paling berdampak di masa pandemi COVID. Karena sektor ini saling mendukung juga. Ya, saling mendukung, terutama karena interaksi antar masyarakat, kegiatan ekonomi itu tinggi. Begitu ada pembatasan, ada COVID, maka kemudian itu lalu dibatasi, artinya aktivitas ekonominya menurun, termasuk pariwisata. Nah, di kita di triwulan ketiga itu mulai membaik ya, dari minus 0,27 ke minus 0,07. Itu mulai membaik karena kita ditunjang oleh beberapa sektor, terutama sektor yang memang terkait dengan pada saat kita tidak beraktivitas. Ya, misalnya sektor jasa keuangan itu tumbuh bagus. Kemudian listrik dan gas itu meningkat. Kemudian informasi dan telekomunikasi. Nah, setelah saya pelajari, kenapa tiga ini? Nah, tiga sektor ini yang paling banyak bersentuhan dengan aktivitas masyarakat tatkala ada PSBB, ada pembatasan. Ya, listrik menjadi meningkat kan, work from home, anak-anak sekolah dari rumah. Kemudian penggunaan informasi komunikasi meningkat karena pulsa, kemudian jasa keuangan. Jadi meskipun kita dibatasi, aktivitas di luar dibatasi, tapi kan transaksi online terus berjalan. Jadi tumbuh. Sementara sektor yang paling terpuruk, ya salah satunya adalah perdagangan, jasa perusahaan, termasuk transportasi. Sektor-sektor itu kan dampak positifnya tidak dirasakan oleh masyarakat kan. Justru masyarakat itu harus mengeluarkan uang untuk membayar ini itu. Beda dengan misalnya pertanian misalnya, mereka masyarakat misalnya menjual begitu dia lebih ini. Ya, kalau kita lihat sekarang ini kan dengan adanya resesi, ya penurunan ekonomi, memang orang yang masih punya penghasilan tetap itu tidak terlalu berasa. Tapi yang paling terasa itu adalah orang-orang yang bukan berpenghasilan tetap, karyawan swasta misalnya yang harus terdampak oleh perusahaan. Income-nya yang paling berdampak ini kan buruh harian. Kalau kita ini kan yang gaji bulanan kan enggak, ada yang kita tunggu tanggal sekian, ada yang masuk, kita bisa atur. Nah, yang buruh harian atau pedagang-pedagang yang mengandalkan keuntungan dari transaksi itu paling terpukul. Ya, kalau tidak menjual kan tidak ada keuntungan. Kemudian pegawai harian, buruh harian kalau tidak bekerja, dia tidak punya pendapatan. Nah, ini mereka yang paling terasa, dan itu jumlahnya cukup besar. Ingat bahwa pekerja sektor informal yang tidak digaji bulanan, itu kita di Indonesia, termasuk di Gorontalo, itu lebih dari 50%. Ya, kalau dibandingkan pekerja formal dan informal. Informal itu lebih banyak. Nah, ini yang paling banyak berdampak. Sementara kita ini kan masuk pekerja formal. Nah, pekerja formal itu tidak terlalu terasa. Nah,
mereka lah yang merasakan itu yang informal. Coba kita lihat tengok kios-kios, warung-warung, kecuali kafe-kafe yang memang tempat nongkrong politisi, aktivis itu hidup. Tetapi kafe dengan warung-warung yang memang untuk orang mencari hidup itu hampir mati. Kalau di warkop itu kan bukan orang mencari hidup, tapi untuk berinteraksi. Orang-orang yang punya kemampuan ya kalau merasa stres tinggal di rumah, ini dia ke warkop. Tapi yang ke warung-warung untuk makan itu kan sekarang sepi semua. Di Sudirman itu kan dulu ramai sekali. Sekarang mulai kafe-kafe mulai sepi. Iya, jadi tadi kan Bang Amir bilang bahwa yang naik itu di sektor yang tadi itu, yang tumbuh ya, yang sektor yang terkait dengan aktivitas di rumah. Ya, selain itu apalagi? Kemudian yang kedua sektor pertanian itu sebetulnya cukup bagus secara nasional. Di triwulan kedua itu sektor pertanian itu tumbuh 1,15%. Tapi yang jadi persoalan di Gorontalo malah turun 0,75. Pertumbuhannya minus. Nah itu jadi pertanyaan, kenapa pertanian itu meningkat? Ya, kontribusinya karena yang pertama, pekerja di sektor pertanian itu kan tidak terlalu berdampak terhadap COVID. Kenapa? Karena social distance, physical distance itu kan tidak terlalu tinggi. Beda pekerja industri yang harus berdempet-dempetan, apalagi industri yang padat karya, ya, atau labor intensif yang misalnya pabrik sepatu atau rokok itu kan berdamping-dampingan, gitu kan. Nah, petani kan 1 hektar atau 1 peta kan berjauhan. Jadi interaksi physical distancing-nya, social distancing-nya petani itu kan tidak terlalu seperti yang pekerja industri. Nah, sehingga kalau kita lihat penyebaran COVID itu kan di desa kan sangat kurang. Terus yang kedua, mereka kan terik matahari. Matahari jadi daya tubuh mereka sangat kuat. Lalu yang berikut bahwa di tengah yang namanya pandemi, yang namanya krisis, yang namanya ada pembatasan sosial, ya, kemudian pendapatan kita menurun, itu pasti orang terkonsentrasi untuk lebih fokus untuk membeli makanan. Dan kita tahu itu makanan produk dari mana? Ya, produk pertanian. Jadi kalau kita terpuruk itu, ya pikiran kita di makanan. Pendapatan kita tidak ada, yang penting aman dulu dapur. Ya, sehingga semua orang fokus untuk memenuhi itu. Apalagi work from home, anak-anak tinggal di sekolah di sama. Kalau kita tinggal di rumah kan sedikit-sedikit makan. Nah, sehingga pembelian produk makanan itu meningkat. Dan kalau kita bicara makanan kan kebanyakan dari produk pertanian, sehingga itu pertanian menurun. Nah, yang jadi aneh adalah Gorontalo malah menurun di triwulan kedua untuk pertanian. Tapi lalu kemudian saya mencoba bahwa ternyata faktor alam dan daya dukung pertanian kita yang harusnya naik malah turun. Ya, apakah harus ada intervensi pemerintah dalam hal ini? Kalau sudah seperti itu ya pasti. Saya sudah berulang kali mengatakan bahwa ada persoalan yang mendasar yang harus dibenahi oleh pemerintah terkait dengan sektor pertanian. Produktivitas padi kita sangat rendah, ya, di antara 6 kabupaten kota kan masih punya sawah. Produktivitas sawah yang paling tinggi itu akan ada di kota dengan Bonemolango. Kenapa? Karena irigasi tersier mereka itu hampir 100%. Sementara ada 3 daerah yang irigasinya belum bagus, itu belum optimal, kabupaten, kemudian Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian Pohuwato. Nah, itu masih ada ratusan hektar sawah tak ada hujan. Dan bahkan jadi tergantung alam ketika tidak hujan. Kalau iklim musim panas berkepanjangan tidak bisa dikerjakan. Nah, sehingga itu yang menyebabkan sumbangan pertanian kita menurun. Dan ingat bahwa pertanian kita di Gorontalo itu memiliki kontribusi paling besar, 38,69% menyumbang PDRB perekonomian Gorontalo. Dan di antara subsektor pertanian itu yang paling besar adalah pangan. Pangan itu apa? Padi dengan jagung. Nah, kedua ini kan rentan terhadap iklim.
Nah, itulah yang saya sebutkan tadi, perlu intervensi. Apa intervensinya? Pemerintah perlu membangun irigasi-irigasi baru, terutama di 3 daerah, Kabupaten Gorontalo Utara dengan Pohuwato. Pohuwato sudah ada rintisan sebetulnya arah ke sana, karena sudah ada bendungan rendangan. Nah, persoalannya adalah saya baca di media dan pernyataan Kepala Dinas Pertanian juga, itu kan ada target pencetakan sawah 10.000 hektar. Nah, sekarang yang baru bisa dilakukan hanya sekitar 2.000. Pertanyaannya adalah yang 8.000 itu apa kendalanya? Ternyata kendalanya adalah pembebasan lahan. Kemudian bendungan rendangan itu belum berfungsi. Kenapa belum berfungsi? Karena bendungan itu harus diblok. Ya. Ini mungkin sudah kiri kanan sudah dibangun, kemudian kalau itu ditutup maka itu akan menenggelamkan beberapa wilayah, dan wilayah itu belum dibebaskan. Nah, tidak mungkin kita akan mengaliri pengairan yang di tempat yang jauh tanpa dibendung. Tetapi pada saat begitu dia dibendung, airnya naik, kemudian banyak daerah-daerah ditenggelamkan. Nah, itu ternyata belum dibebaskan semua. Nah, itu problem. Nah, mungkin ke depan dengan adanya bendungan Bolango Ulu itu bisa memungkinkan ada pengairan ke Gorut, ada pengairan ke, sehingga produktivitas pertanian kita akan makin meningkat. Nah, karena memang kita hanya bergantung pada pangan dengan terutama jagung dengan padi, dan itu sangat rentan dengan cuaca. Itu yang mengakibatkan secara nasional naik, tetapi lalu kemudian kita turun karena persoalan iklim. Kalau UMKM bagaimana? Saya lihat di mana-mana itu kan usaha-usaha UMKM justru sangat maju ya. Justru, tapi saya tidak tahu dari data BPS seperti apa, tetapi kalau saya lihat itu bergeliat. Sekali lagi bahwa UMKM kita yang berkembang di Gorontalo selama pandemi COVID dan sebelumnya juga, kalau kita bedah secara ke dalam, industri yang berkembang di Gorontalo itu industri makanan dan minuman. Nah, itu saya katakan tadi, makanan dan minuman itu pada saat krisis itu pasti meningkat. Karena hampir tidak ada yang bisa kita lakukan. Akhirnya kita tinggal di rumah, termasuk adanya lapak-lapak, kemudian orang-orang lalu jualan. Kemudian dengan berkembangnya digitalisasi, berkembangnya online ini ya, itu yang membuat mereka aktivitas tetap tinggi. Tetapi sekali lagi UMKM yang terkait dengan makanan dan minuman. Iya, itu di juga luar, dari pertanian juga kan. Ya, di luar itu hampir semua mati. Ya. Tetapi UMKM yang terkait dengan industri makanan, industri minuman itu masih hidup. Iya, tapi di Gorontalo kan memang UMKM-nya cuma didominasi oleh itu. Memang paling banyak ditunjuk dari situ. Iya. Dari sekian kegiatan UMKM itu bahkan ada ratusan. Itu yang menempati pertama itu industri makanan dan minuman. Tapi kalau saya lihat juga Karao misalnya itu tumbuh juga, bergeliat juga. Iya, tapi kan tingkat pemasarannya tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena permintaan Karao itu selama ini kalau ada event-event, kemudian kalau ada tamu, itu kan pasti pemerintah itu pasti memberikan oleh-oleh ya, tamu kita. Ada event-event tertentu, kumpul-kumpul bikin seragam. Nah, sekarang itu kan ada permintaan tapi melemah. Ya, lagian permintaan itu mungkin hanya ke beberapa industri saja yang berani saja mempromosikan lewat media sosial. Selama ini kan Karao itu meningkat penjualannya kalau ada tamu, ada event, ada acara-acara diwajibkan pakai seragam Karao, akhirnya rame-rame membeli. Dampaknya apa? Nah, sekarang ini kan hampir semua kegiatan online. Ya. Orang dari rumah cuma pakai baju kaos, pakai sarung, kemudian dia tutup dengan jaket atau jas di atas, selesai. Yang penting ininya kelihatan. Kelihatan setengah. Iya, kemudian apa kira-kira yang harus dilakukan oleh masyarakat agar terhindar dari pertumbuhan buruk ekonomi ini? Ya. Atau mungkin pemerintah, jadi masyarakat termasuk pemerintah, ada saran nggak untuk pemerintah apa yang harus dilakukan? Ya, di tengah krisis itu, di tengah ketidaknormalan ekonomi, itu kan disebut sebagai ketika ekonomi mengalami konjuntur penurunan, disitulah pentingnya disebut kehadiran pemerintah. Ya. Dulu jauh sebelumnya tahun 30-an, itu pertentangan antara
sosialis kapitalis mereka berlomba mana yang paling bagus. Ternyata pada tahun itu, pada zaman itu, pada periode itu kan dianggap jadi pemenang adalah kapitalis. Lalu kemudian terjadi krisis di tahun 30-an. Itu biasa disebut sebagai Great Depression. Nah, kapitalis ini, liberalisme mengagungkan bahwa kegiatan ekonomi itu tidak perlu pemerintah hadir, biarkan saja mekanisme pasar yang berjalan. Nah, ternyata di tahun 30-an itu kita mengalami depresi yang sangat luar biasa. Maka lahirlah apa yang disebut teori Keynes. Keynes itu menjembatani antara pemikiran sosialis dan liberalisme. Kalau sosialis itu kan terlalu kuat intervensi pemerintah. Kalau liberal kan menihilkan peran pemerintah. Jadi Keynes bilang, kalau ekonomi kita mengalami masalah, ya kalau ekonomi normal sudah lepaskan saja, biar mekanisme pasar yang jalan. Tetapi kalau ketika terjadi konjuntur resesi, pemerintah harus hadir. Harus ada intervensi. Ya, maka itulah kita menemukan di dalam perhitungan PDRB ada 3 pendekatan produksi, pendapatan, dan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran itu ada 4 komponen di situ: konsumsi rumah tangga, investasi swasta, belanja pemerintah, kemudian internasional. Nah, biasanya dalam kondisi resesi atau kita terpuruk, maka dari 4 komponen itu yang paling harus berperan aktif adalah pemerintah. Itu disebut dengan government expenditure, belanja pemerintah. Karena swasta terpuruk, konsumsi rumah tangga, ya konsumsi ini juga sangat menurun. Di triwulan kedua, ketiga itu konsumsi rumah tangga turun karena banyak orang yang kehilangan pendapatan. Nah, kita bicara ekspor impor ya mati juga. Nah, sehingga yang paling diandalkan adalah pemerintah. Nah, harus mendesain, harus menyesuaikan kondisi yang ada. Katakanlah misalnya pemerintah untuk mengatasi ke depan ini, apa yang harus dilakukan? Terutama untuk perencanaan 2021. Yeah. Nah, banyak saya lihat Pemda yang merancang kegiatan aktivitas ekonomi yang business usual. Artinya itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya, padahal kondisinya berbeda yang dihadapi. Ya. Bagaimana kita bisa menumbuhkan sektor-sektor yang punya potensi, yang berdampak terhadap orang banyak. Karena sekarang ini, selama 2020, triwulan kedua, ketiga kita kontraksi, kemudian masuk di resesi, itu di Gorontalo banyak orang kehilangan pekerjaan. Secara nasional, selama pandemi COVID, orang kehilangan pekerjaan 3,7 juta. Kalau Gorontalo data yang dikirimkan ke saya itu 3.028 orang kehilangan pekerjaan selama COVID-19. Jadi angka pengangguran meningkat menjadi 4,24%. Nah, itu artinya bahwa COVID ini sudah mulai makan korban di Gorontalo, meskipun dibandingkan dengan daerah lain. Sulsel kemarin saya diskusi teman-teman lewat Facebook, kita masing-masing bikin status terkait dengan kondisi ekonomi kita masing-masing daerah. Sulsel itu orang yang kehilangan pekerjaan sekitar 60.000. Nah, di kita hanya 3.000 ya. Secara nasional 3,7 juta. Ya, tapi Sulsel kan besar juga penduduknya. Ya, penduduknya dan dinamika ekonominya juga besar. Mereka kan sudah 8 jutaan, 6 jutaan penduduknya. Kita kan hanya 1,1.300.000 sekian. Nah, terkait dengan kehadiran pemerintah dalam mengatasi ini, itu kan tadi Bang Amir mengatakan bahwa belanja pemerintah yang harusnya ada yang menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Tetapi dengan adanya refocusing anggaran sekarang ini yang semuanya difokuskan ke COVID, dan mungkin sudah tidak ada lagi anggarannya, apalagi sudah masuk bulan November ini ya sudah tidak ada anggaran sama sekali. Dari 4 komponen isi yang saya baca datanya, memang yang paling jatuh itu belanja pemerintah jatuh sekali. Karena harusnya itu kan anggaran kemarin itu digunakan untuk pembangunan fisik, untuk proyek, itu paling cepat, paling kencang untuk menggerakkan perekonomian. Kemudian refocusing yang ratusan miliar, kalau kita kalkulasi secara keseluruhan kabupaten, kota, dan provinsi kan menjadi 100. Itu luar biasa sebetulnya. Nah, kita bisa membangun jalan dan seterusnya. Kemudian dia menguap, mengendap untuk mengatasi masalah COVID, masalah kesehatan. Nah,
Itu paling jatuh itu di antara 4 komponen itu pemerintah, belanja pemerintah. Kemudian sedikit konsumsi rumah tangga juga agak-agak menurun. Nah, karena itu yang pasti bahwa sekarang ini kan penyebaran COVID sudah makin menurun ya. Melandai, ya. Makin melandai. Saya juga tidak tahu apakah mungkin karena tidak ada lagi swab, tidak ada swab. lagi rapid, sehingga orang yang terpapar juga makin sedikit. Mungkin kalau kita di swab semua ini tetap tinggi. Tetap tinggi ya. Cuma kan tidak menjadi lagi seseram yang ketika bulan Maret, bulan April. Sekarang orang kalau bicara COVID orang mulai cuek. Jadi menganggap bahwa ini bukan hal yang baru. Dianggap flu biasa. Ya. Beda dengan bulan-bulan Mei kemarin itu kan kayak ketika ada yang positif langsung bikin status panas. Kayak kita paniknya luar biasa. Sekarang kalau orang, ada orang reaktif. Oh ya? Oh, iya. Ya? Kalau dulu kan bulan Maret, bulan April, Mei, si anu reaktif, jangan lewat situ. Langsung. Maka rumahnya disemprot, tidak boleh berinteraksi. Anak-anaknya pun itu dikucilkan. Nah, sekarang ada orang reaktif. Oh ya? Nah, sekarang yang penting imun kuat. Nah, yang penting imun kuat. Ya. Nah, sehingga itu kalau ini terus terjaga dalam pengertian bahwa kita harus menjaga ini, kita harapkan di 2021 memang saya lihat pola anggaran pemerintah itu sudah untuk kesehatan sudah secara nasional ya, secara nasional. Kalau provinsi saya belum membedah, saya belum melihat. Nah, di nasional itu untuk pembangunan fisik malah sudah makin besar. Untuk biaya kesehatan sudah menurun, mungkin karena pemerintah yakin bahwa tahun 2021 COVID itu sudah makin sedikit. Iya, kan ini sudah triwulan keempat, sudah masuk triwulan 4. Itu kalau keyakinan Kak Amir sebagai seorang ekonom, apakah kita akan segera keluar dari resesi ini atau masih berlangsung ini? Polanya selama ini belanja pemerintah itu dia akan di triwulan pertama. Kenapa pertumbuhan ekonomi kita itu selalu lambat di triwulan awal? Karena hampir semua itu di triwulan awal, di 3 bulan pertama tahun berjalan itu hampir tidak ada aktivitas kegiatan ekonomi, temannya proyek. Karena dia harus belanja pemerintah itu belum jalan, ya. Demikian juga konsumsi rumah tangga. Nanti begitu triwulan ketiga, begitu dia masuk bulan Juni, itu mulai tender itu bulan-bulan April, Mei. Kemudian itu mulai running pembangunan infrastruktur itu di triwulan ketiga. Sekarang memang tidak ada sama sekali kan? Sampai terakhir. Nah, sekarang ini boleh dikata tidak, ya, karena refocusing tadi. Kemudian yang kedua, biasanya belanja pemerintah itu jor-joran di akhir 3 bulan terakhir, terutama untuk belanja-belanja sifatnya kegiatan, diklat, rapat, itu biasanya menumpuk di akhir tahun. Dan itu berdampak terhadap hotel dan restoran atau kegiatan pariwisata. Nah, sekarang itu kan tidak ada lagi anggaran-anggaran itu. Jadi saya berkeyakinan bahwa itu tidak terlalu berdampak lagi belanja pemerintah terhadap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di akhir tahun ini. Karena memang anggarannya sudah tidak ada, rapat-rapatnya sudah tidak ada. Kalau dulu kan begitu November, Desember itu hotel pasti penuh. Malah ada salah satu lembaga yang dia sulit menghabiskan, jadi tidak dapat hari lagi untuk bikin kegiatan. Hari ini kegiatan ini, besoknya kegiatan ini, sampai sudah tanggal 31 Desember itu mereka bingung, ini mau ditaruh di hari apa, ini di tanggal berapa, karena saking banyaknya anggaran yang tersisa. Sekarang kan duitnya tidak ada, lalu kemudian koordinasi dengan pemerintah pusat, dengan antar instansi kan semua pakai online. Dan kalau kita bicara online kan pembiayaannya hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Nyetel handphone dari rumah. Malah pembicara jangan-jangan tidak dihonor juga. Saya mengalami. Mengalami. Padahal kan pembicara juga menggunakan pulsa data. Saya mengalami, dan beberapa teman-teman sering diundang diskusi online. Ya, kita tinggal mempertahankan istilahnya, teman-teman saya, kita ini kan apa ya, jualan jasa juga. Jasa apa kita ya? Jadi terdampak juga. Pembicara, kita menjaga modal sosial. Jadi kalau diundang teman-teman ya sudah kita hadir, ya lewat online. Sebab kalau offline itu kan, kalau kita mengundang pembicara di Jakarta kan mahal. Iya, didatangkan. Tiketnya, akomodasinya, itu tidak mungkin dikasih honor 1 juta, 2 juta.
Tapi dengan online ada yang gratis, ada yang sesuai dengan standar biaya umum 1 juta, 2 juta, yang penting ada. Dan bahkan banyak teman-teman mengeluh ya, dari day to day seminar tapi tidak ada SMS bankingnya. Jadi terdampak juga ini. Berdampak. Iya. Iya, jadi ini kan ya sudah mau masuk 2021. Pasti APBD sementara dibahas. Sudah diketok. Apakah mereka sudah diketuk? Yang provinsi sudah ya? Sudah. Yang kabupaten kan belum. Nah, aturannya itu kan kalau anggaran itu 2 bulan sebelum pelaksanaan. Sudah harus diketok. Iya. Tapi dalam penyusunan APBD atau dalam pembahasan ada nggak mereka meminta saran dari ekonom? Apa yang harus dilakukan? Ada beberapa kabupaten yang mengundang saya bicara serius, terutama Bapedanya yang mengundang saya secara serius kita bicarakan program itu, misalnya Kabupaten Gorontalo kemarin. Jadi saya bilang APBD 2001 itu beda dengan 2021. Ya 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya itu nuansanya, nilainya itu bukan nilai. Suasananya itu pasti beda ya. Karena kalau 2021 itu pasti kan recovery. Iya. Bicara recovery. Kalau APBD tahun-tahun sebelumnya itu pokoknya kita susun, membangun, kemudian memenuhi untuk kebutuhan OPD ini, ada OPD program itu. baru misalnya. Nah, kalau di 2021 itu harusnya kan diarahkan untuk recovery. Makanya beberapa daerah itu diminta menyusun PEN, ya, pemulihan ekonomi nasional, pemulihan ekonomi daerah. Nah, ini hampir semua kabupaten mengusulkan PEN ke SMI, sarana multi infrastruktur, minta pinjaman. Kuota itu sudah ditolak karena ternyata yang usulan yang hampir 500, sekitar 500 itu setengahnya untuk pembangunan new balai kota, dan itu pasti ditolak. Kenapa? Karena SMI itu memberikan pinjaman ke daerah itu dalam rangka untuk memang pembangunan infrastruktur, tetapi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, misalnya jalan, jembatan, atau pelabuhan dan seterusnya. Itu pasti akan diberikan pinjaman. Nah, kalau kantor kan dianggap bahwa itu pemerintah bersentuhan tapi terlalu jauh. Nah, beberapa daerah yang mengusulkan itu ternyata dia belum buat program, ya, terutama yang namanya PEN. Pemulihan ekonomi nasional. Tetapi lalu kemudian program-programnya rutin yang seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Itu pasti akan berat yang dipenuhi oleh pemerintah. Jadi Jadi ini resesi ini harus menunggu corona selesai dulu atau bagaimana ini? Baru bisa selesai. Tapi kalau melihat pertumbuhan ekonomi yang tadi terkontraksi sebelumnya 0,27%, minus 0,27% ya, kemudian minus 0,07, mungkin berikut dia lebih karena itu tadi orang nggak terlalu risau lagi dengan masalah COVID. Tapi belum berarti dia akan berakhir ini resesi ini, atau menunggu vaksin dulu ini baru. Karena pemulihan ekonomi itu banyak bentuknya. Dalam bentuk pemulihan ekonomi itu kan kayak huruf ya, ada yang dalam bentuk huruf W. Ya, W itu turun naik. Jangan begini Bang. Nanti kalau orang lihat ini lagi promosi calon ini. Kemudian ada yang dalam bentuk V. Ya. Turun tajam, naiknya juga cepat. Ada yang berbentuk L. Jadi dia turunnya cepat, kemudian naiknya lambat. Ya, kemudian ada yang berbentuk tidak berbentuk. Jadi macam-macam. Nah, kalau kita lihat dari grafik yang dirilis oleh BPS, kita arahnya ke L. Jadi dia turun, kemudian turunnya dia lambat, cepat, kemudian naiknya lambat. Ya. Itu kelihatan ada di Handphone Society. Hani nasional juga sama. Yang harus diwaspadai adalah model W, naik turun, atau model V.
Model V sebetulnya bagus, turunnya cepat, naiknya cepat. Ya, yang berbahaya juga L, ya. Iya, jadi dia L turun cepat, tajam, kemudian ini berkepanjangan ke sini lambat. Nah, itu harus diantisipasi dan memang harus betul-betul itu dikaji, dikuliti lah istilahnya bagaimana caranya untuk mempercepat kenaikan kurva ini. Sebab kalau itu tidak dipikirkan pemerintah, hanya berpikir normal, ya pasti pemulihan ekonomi agak panjang. Iya. Kemudian kalau kita melihat ini kan ada 3 daerah yang pilkada ini, dari visi misi mereka, kan apalagi Bang Amir juga sebagai salah satu panelis ya tim penyusun materi debat. Kalau dilihat dari visi misi ini, apakah sudah mewakili atau sudah visi misi mereka, apakah ada yang terkait dengan pemulihan ekonomi kondisi, pasca ya. COVID ini? Saya mengamati, saya ikut ada yang saya ikut secara langsung, ada yang saya ikuti secara lewat media. Ya. Nyaris atau hampir semua calon kepala daerah baik wakil maupun bupatinya itu Belum menyentuh. belum ada yang bicara tentang recovery. Padahal hampir meskipun kabupaten kota itu baik yang pilkada maupun belum dirilis oleh pertumbuhan ekonominya, tetapi sudah kita pastikan ekonomi mereka juga pasti turun. Karena BPS untuk kabupaten kota itu dia akan rilis tahunan. Beda dengan provinsi, tiap 3 bulan mereka rilis. Sehingga kita bisa baca. Nah, kabupaten itu kita simulasi kemarin hubungan antara ekonomi provinsi dan kabupaten itu kan kabupaten itu menyumbang sekitar 35% perekonomian. Jadi kalau ekonomi provinsi sakit itu sudah barang tentu pasti dari kabupaten juga akan sakit. Nah, itu belum ada yang bicara tentang itu. Hampir saya temukan di debat-debat itu tidak ada yang secara spesifik bicara tentang bagaimana mendorong pemulihan ekonomi ke depan. Bagaimana meningkatkan ekonomi setelah terpuruk di masa pandemi Covid. Mungkin nanti debat pasangan bupati dan wakil bupati mungkin baru mereka akan menyinggung soal itu. Nah, itulah sebetulnya pentingnya di sini juga bahwa debat itu terutama untuk topik-topik pembangunan dan ekonomi, saya kira itu harus kita arahkan, dan bahkan pertanyaan-pertanyaan saya kira juga itu harus diarahkan ke situ. Sehingga itu menyentuh persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Ya, kalau tidak, ya mereka hanya bicara program-program yang populis, itu kan yang populis, kemudian yang konvensional, cuman bahkan ada program mungkin yang mencalonkan sekarang. Mohon maaf, ini saya kan terlibat banyak dari penyusunan perencanaan, saya terlibat sudah 3 tahun berturut-turut terlibat dalam evaluasi RPJMD beberapa provinsi daerah di Bappenas. Hampir semua kepala daerah itu mengejar itu, ya, program-program populisme. Ada yang gratis ini, gratis itu akan membiayai ini. Begitu dia masuk di pelaksanaan, mereka tidak bisa merealisasikan. Kenapa? Karena anggaran kita kan terbatas. Anggarannya mau diambil dari mana? Anggarannya dari mana? Sehingga banyak janji-janji yang enak didengar itu, terutama untuk kesejahteraan, itu pada saat pelaksanaan sulit tercapai karena memang anggaran kita tidak mendukung untuk itu. Makanya ke depan ini daerah-daerah yang pilkada itu jangan artinya calon-calon itu jangan terlalu mengumbar janji-janji yang sifatnya charity, bantuan-bantuan, ya. Karena pendapatan kita ini pasti ke depan akan menurun. Kita tahu bahwa program yang menstimulan. Ya, yang harus dikedepankan adalah program-program yang bisa menstimulasi perkembangan pertumbuhan ekonomi. Jadi jangan sifatnya charity, bantuan-bantuan. Karena itu akan jangka pendek. Kalau kita ada, tidak jadi soal. Ya, tapi kalau tidak ada anggarannya, ya sudah terlanjur berjanji, kemudian dia mau paksakan menganggarkan, anggarannya juga tidak ada. Ya, karena kita tahu bahwa daerah kita yang pilkada ini itu ketergantungannya terhadap pemerintah pusat sangat tinggi, terutama dana transfer, DAK, DAU, dan
dana transfer itu juga sangat bergantung persentase pendapatan negara. Nah, kalau pendapatan negara menurun, transfer ke daerah juga pasti akan berkurang, terutama DAK. Kita kan sangat mengandalkan DAK. Iya. DAU kan sebagian besar untuk gaji pegawai. Lebih dari separuh untuk gaji pegawai. Makanya pemerintah daerah bolak-balik itu mengejar DAK. Nah, kalau pendapatan negara menurun, DAK-nya pasti turun juga. Iyalah, pasti pemerintah akan membatasi. Nah, kita pendapatan pajak kita itu dibandingkan dengan tahun lalu itu hampir 40% selisihnya, penurunannya. Ya, ini pasti turun lagi. Makanya pemerintah itu melebarkan istilahnya defisit kita itu kan diperlebar, ya. Defisit kita diperlebar, aturan undang-undang bahwa pinjaman kita itu paling tinggi 3% dari total PDB. Nah, pada saat COVID, itu pemerintah kemudian membuat Perpu Corona ini, itu dibuat pelebaran defisit sekitar 6%. Maknanya apa? Ya, kemudian rasio utang diperlebar, ya. Jadi pemerintah itu boleh mengutang, ya. Kemudian defisit juga boleh dimungkinkan, tetapi defisit itu maksimal 3%. Nah, sekarang pemerintah rubah semua itu. Yeah. Dia perlebar defisitnya. Tujuannya apa? Ini pajak pendapatan pasti tidak optimal. Harapan pemerintah apa? Utang. Untuk membiayai APBN, ya utang. Makanya dia perlebar defisitnya. Peraturannya dirubah. Yeah. Karena kalau tidak dirubah melanggar undang-undang. Jadi kong-kali itu udah benar. Dibuat Perpu perlebar defisit. Ya. Nah, kemudian rasio utang dinaikkan. Yang harusnya hanya boleh 60%, 30% kemudian dia dinaikkan. Naik jadi 60%. Supaya pemerintah punya keleluasaan untuk meminjam. Karena yang namanya anggaran itu tidak boleh menurun. Belanja pemerintah itu apapun yang dihadapi risikonya, mau krisis atau tidak, APBD tetap naik nilainya. Nah, nanti untuk menutup membiayai itulah pemerintah kadang-kala pusing. Maka dia membuat celah. Ubah peraturan, perlebar defisit, bisa leluasa untuk mengutang. Persoalannya sekarang, hampir semua negara mengajukan, mengalami kondisi serupa. Ya. Nah, sehingga dan pasti mereka juga akan mengajukan. Ya, kita mau mengutang ya. Sekarang ini orang hati-hati. Oke. Ya, jadi cukup ya. Terima kasih atas diskusinya enak hari ya ini. Diskusinya santai. Santai, kita tidak perlu kayak ngobrol biasa. Ngobrol biasa. Kalau di televisi kan agak formal kayak ini, tegang ya. Iya. Jadi nanti kapan-kapan kita undang lagi untuk mungkin materi yang lain. Tidak enak ini pakai masker. Pakai masker. Jadi kita memang harus mensosialisasikan juga bahwa kita walaupun di sini harus tetap pakai masker. Tidak nyaman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.